Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur, kasih Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami boleh mengerti, kami pahami, dan kami dimampukan melakukan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Pertama Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 18. Pertama Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah penegasan atas pengampunan. Signifikansi kedua dari kebangkitan ialah menegaskan kepada kita pengampunan Allah. Pengampunan adalah kebutuhan mendasar kita, baik sebagai manusia maupun salah satu anugerah Allah yang terbaik melalui Injil. Sebuah pernyataan dari kepala salah satu rumah sakit jiwa besar di Inggris seperti ini. Saya dapat memulangkan separuh dari pasien saya besok jika mereka dapat dipastikan memperoleh pengampunan. Sebab setiap orang mempunyai aib terpendam, ingatan tentang apa yang pernah kita pikir, ucap, atau lakukan, yang kita sesali kemudian, dan membuat kita diliputi rasa malu. Nurani mengomeli, menyalahkan, bahkan menyiksa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa kesempatan, Tuhan Yesus mengucapkan pengampunan dan damai, dan di ruangan tempat mereka melaksanakan perjamuan Paskah, Tuhan Yesus menyebut cawan perjamuan sebagai darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus mengaitkan pengampunan kita dengan kematiannya. Itulah yang diucapkan Tuhan Yesus. Tetapi, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar? Jawabnya adalah, seandainya Tuhan Yesus tetap tinggal mati, kita tidak akan pernah tahu. Justru tanpa kebangkitan, kita harus menyimpulkan bahwa kematiannya adalah suatu kegagalan. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menjelaskan logika ini dengan jelas. Akibat mengerikan dari tidak ada kebangkitan, berarti para rasul adalah saksi-saksi palsu. Orang-orang percaya tidak diampuni, dan orang-orang Kristen yang telah mati akan binasa. Tetapi yang terjadi, Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Allah telah menegaskan kepada kita bahwa Ia berkenan atas kematiannya demi penebusan dosa. Sebab Tuhan Yesus tidak mati dengan sia-sia, dan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima pengampunan yang penuh dan cuma-cuma. Kebangkitan menegaskan kepada kita pengampunan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Kami menikmati pengampunan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Berikan kami kemenangan dan mampukan kami hidup menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita sekalian.